Semua ini bermula dari meninggalnya sang anak. Si ibu merasa terpukul selama bertahun-tahun sampai dia menemukan boneka yang sangat mirip dengan anaknya. Hidupnya mulai berubah dan hal-hal aneh mulai terjadi di hidupnya. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa boneka itu sebenarnya? Dan inilah Dollhouse 2025. Beberapa ibu-ibu sedang ngobrol di luar. Terlihat anak-anak mereka juga saling bermain. Salah satu ibu-ibu itu bernama Yosie. Saat itu Yosie ingin pergi berbelanja di luar, tapi di rumahnya sedang banyak sekali anak-anak tetangga yang bermain. Jadi Yosie berpesan ke anaknya yang masih berusia 5 tahun, yaitu Mei, untuk berhati-hati karena dia akan pergi sebentar. Yosie juga berjaga-jaga. Jadi sebelum pergi dia mematikan gas, menyimpan pisau, dan memastikan kamar mandi tidak ada airnya. Yosie buru-buru pergi. Di tengah jalan, dia melihat seorang pria aneh. Yosie sempat berhenti, tapi setelah ingat dia harus buru-buru, Yosie melanjutkan perjalanannya. Di rumah, Mei dan teman-temannya sedang bermain petak umpet. Mei kebingungan karena semua tempat persembunyian sudah dipakai teman-temannya. Sementara di supermarket, ibu-ibu mulai bercerita soal pria misterius yang sering terlihat di sekitar sana. Banyak orang yang melapor dan banyak kasus paket-paket yang hilang. Hal itu membuat Yosie kepikiran dan buru-buru pulang. Cuma ketika sampai di rumah, sudah tidak ada siapapun. Yosie mencoba mencari anaknya dan menanyakan ke setiap tetangga di sana. Tapi mereka menjawab bahwa Mei menghilang ketika mereka bermain petak umpet. Yosie tentu bingung. Ditambah lagi, seluruh tetangga yang ada di lingkungan itu juga tidak melihat di mana Mei. Suaminya yang bernama Tadahiko dihubungi. Saat dia pulang, polisi sudah ada di sana. Tadahiko tentu bingung, apalagi dia melihat sepatunya Mei masih ada di sana. Yosie terlihat sangat sedih, bahkan dia sempat menjatuhkan minumannya. Yosie buru-buru membereskan dan ingin mencucinya. Tapi saat dia ingin membuka mesin cuci, Yosie langsung kaget. Teriakan Yosie itu terdengar ke semua tetangga yang ada di sana. Setahun berlalu, Yosie masih terpuruk atas meninggalnya sang anak. Dia bahkan ikut perkumpulan para orang tua yang juga kehilangan anaknya. Tapi hal itu tidak membantu sama sekali. Dia tetap menyalahkan dirinya. Suatu hari, ibunya Yosie ini datang untuk mengunjunginya. Terlihat rumah itu tidak terawat, debu di mana-mana, dan banyak sekali barang-barang yang dibiarkan tergeletak. Kasihan dengan kondisi anaknya itu, si ibu menyarankan agar Yosie pergi ke kuil yang akan menyelenggarakan upacara pembakaran persembahan. Malamnya, Yosie terduduk melamun. Dia mulai memikirkan tentang upacara itu. Selebaran itu lepas dari tangannya. Yosie mencoba untuk mengikutinya. Sampailah Yosie di sebuah pasar antik. Di sanalah Yosie melihat sebuah boneka yang mirip sekali dengan anaknya. Saat Tadahiko pulang, dia bingung melihat rumah yang sudah rapi. Yosie juga kembali ceria. Tiba-tiba Tadahiko dikagetkan dengan boneka yang duduk di meja makan. Yosie menjelaskan bahwa boneka itu dia beli dari sebuah pasar antik. Yang bikin Tadahiko tambah bingung, Yosie memperlakukan boneka itu seperti anaknya. Esok harinya, Yosie mulai membersihkan boneka itu. Dia memotong kukunya dan juga rambutnya. Yosie benar-benar memperlakukan boneka itu layaknya anaknya sendiri. Lagi-lagi, saat Tadahiko pulang, dia dibuat bingung dengan kelakuan istrinya. Apalagi sekarang, boneka itu jadi sangat mirip dengan Mei. Merasa kasihan, Tadahiko mencoba mengkonsultasikan hal itu. Tapi dokter bilang bahwa boneka bisa dijadikan alat terapi juga. Hal seperti itu wajar untuk dilakukan, tapi Tadahiko sepertinya masih belum sepenuhnya menerima. Meskipun merasa aneh, tapi dia tetap mendukung istrinya. Ditambah lagi, Yosie sekarang benar-benar jadi pribadi yang ceria. Suatu hari, Tadahiko mendapatkan kabar gembira karena Yosie ingin memiliki anak lagi. Setahun berlalu dan anak mereka pun lahir. Dan pelan-pelan
boneka itu mulai terlupakan. Yosie juga fokus merawat anaknya yang bernama Mai. Dan kini, boneka itu hanya diperlakukan layaknya boneka. Suatu hari, Mai menangis. Yosie langsung memberikan boneka itu dan mulai bersenandung. Hal itu membuat Mai tertidur. Ibunya melihat semua itu dari CCTV yang terhubung dengan HP-nya. Mereka pun mengobrol, tapi tiba-tiba Mai menangis sangat keras. Nah, di sini sudah terlihat bahwa posisi bonekanya sudah beralih. Ibunya Yosie lalu menarik sesuatu di lehernya Mai. Dia lalu membuang boneka itu. Dadahiko yang merupakan seorang perawat menjelaskan bahwa yang melilit leher anaknya adalah sebuah rambut. Mereka pun memutuskan untuk memasukkan boneka itu kembali ke kotaknya. Entah kenapa, boneka itu terlihat murung. 5 tahun berlalu, Mai sekarang sudah tumbuh besar. Saat pulang, beberapa kelerengnya terjatuh. Salah satunya masuk ke lemari. Di sanalah Mai melihat sesuatu. Dia lalu menemui ibunya dan menanyakan apakah dia boleh bermain dengan ayah. Yosie tentu bingung siapa ayah itu. Ternyata ayah yang dimaksud adalah si boneka. Di sini sebenarnya Yosie merasa aneh. Karena 5 tahun yang lalu, Yosie ingat dengan jelas bahwa rambut di boneka itu sudah dipotong pendek. Tapi kenapa sekarang panjang lagi? Tadahiko menjelaskan bahwa boneka-boneka buatan Jepang zaman dulu rata-rata menggunakan rambut manusia asli. Cuma Tadahiko terlihat tidak begitu peduli. Yosie juga melihat kuku di boneka itu yang sudah panjang. Saat bersih-bersih, Yosie menemukan rambut panjang yang tersangkut di vacuum cleaner. Yosie juga melihat anaknya yang berbicara dengan boneka itu. Tapi Yosie merasa itu hal yang lucu. Suatu malam, Mai tiba-tiba tidur di samping ibunya. Mai bilang bahwa ayah menyakitinya. Jadi dia ingin tidur dengan ibunya. Yosie menenangkan anaknya. Dia lalu mengantarkan anaknya ini tidur di kamarnya. Boneka ayah lalu ditaruh ke atas. Esok harinya, sepulang sekolah, temannya Mai ini datang ke sana. Mereka bermain dengan boneka itu. Mai bilang bahwa boneka ayah ini bisa berbicara. Temannya yang tidak percaya langsung menarik tangan boneka itu. Mai meminta temannya untuk berhenti. Beberapa saat kemudian, temannya ini menangis. Di tangannya ada bekas gigitan. Yosie menyalahkan Mai, tapi Mai bilang bahwa yang melakukannya adalah ayah. Yosie memintanya untuk tidak berbohong dan meminta maaf ke temannya. Sore harinya, Mai membawa ayah untuk meminta maaf ke ibunya. Yosie tersenyum. Mai lalu meminta ibunya untuk bermain bersamanya. Tapi si ibu menolak karena dia sedang menyusun foto-foto kakaknya yaitu Mei. Hal itu membuat Mai sangat kesal dan pergi. Esok harinya, Yosie mendengar suara berisik. Dia lalu masuk ke kamar dan melihat semua fotonya Mei sudah dirusak. Yosie marah dan langsung membuka topeng yang dikenakan anaknya. Tapi ketika dibuka, ternyata itu adalah boneka ayah. Mai pun datang. Yosie menanyakan kenapa Mai melakukan semua ini. Mai tidak merasa melakukannya. Mungkin itu semua ulah dari ayah. Yosie semakin kesal karena merasa anaknya ini sering berbohong. Di saat itulah Yosie melihat bekas cakaran di tangan anaknya. Di sekolah, wali muridnya bertanya apa maksud dari gambaran ini. Yosie tentu bingung. Si wali murid pernah menanyakan hal ini langsung ke Mai. Dan di saat itu, Mai bilang bahwa ayahlah yang menyuruhnya. Jadi, si wali murid ini penasaran siapa sebenarnya ayah itu. Malam harinya, Yosie kaget karena Yosie kepikiran akan kejadian aneh semalam. Tapi Tadahiko mencoba untuk tenang. Mungkin saja Mai yang membawanya ke sana tadi malam. Setelah anaknya berangkat ke sekolah, Yosie langsung memasukkan boneka itu ke kantong kresek dan membuangnya. Tapi beberapa saat kemudian, Yosie langsung memukulinya. Tapi tiba-tiba boneka itu ada di belakang dan ternyata yang dia pukul adalah Mai. Untungnya semua itu hanyalah mimpi. Yosie mencoba mengintip keluar tapi tidak ada siapapun. Dia lalu membuka pintunya dan boneka ayah ada di sana.
Ada sebuah pesan dari pengurus apartemen itu agar Yosie memisahkan sampah-sampah dan tidak membuang benda ini langsung. Yosie agak sedikit bernafas lega karena apa yang ada di bayangannya tidak terjadi. Di hari berikutnya, Yosie buru-buru membuang boneka itu. Tiba-tiba terdengar suara ambulan dan Yosie panik dan mencoba memeriksanya. Ternyata petugas kebersihan yang tadi masuk ke mesin sampah dan langsung tewas. Anehnya, Mai tiba-tiba ada di sana sambil menggendong boneka tersebut. Malamnya, Yosie penasaran dan mencoba memeriksa CCTV di kamar anaknya. Tapi, jelas boneka itu hanya terdiam. Yosie pun memutuskan untuk meminum obatnya lagi. Tiba-tiba, Mai mengajaknya untuk bermain petak umpet. Awalnya Yosie menolak, tapi ketika Mai bilang bahwa ayahlah yang memintanya, Yosie pun setuju. Mereka pun bermain petak umpet. Yosie merasa ada seseorang yang berjalan di belakangnya. Dia langsung masuk ke kamar. Di sana Yosie berpikir bahwa itu adalah Mai. Mai langsung pindah ke bawah tempat tidur. Ketika Yosie memeriksanya, ada sosok yang berjalan menjauh. Mengira itu Mai, Yosie meneriakinya. Tapi ada sosok lain yang berjalan dari kasur menggunakan selimut. Yosie tentu bingung. Dia lalu mengikuti sampai ke kamar mandi. Ada tangan yang menyembul keluar dari mesin cuci. Yosie marah, tapi dia langsung terdiam. Perlahan, Yosie memeriksanya dan Yosie lalu sadar bahwa itu adalah Mai. Mai langsung dibawa ke rumah sakit, tapi untungnya luka di kepalanya tidak parah. Dokter lalu bilang akan sekalian memeriksa Yosie. Saat Yosie pergi, Tadahiko diperlihatkan punggung anaknya yang penuh luka cakaran. Ketika coba ditanyakan langsung ke anaknya, Mai enggan menjawab karena jika dia bercerita, maka dia akan dilukai lagi. Tadahiko meminta istrinya untuk beristirahat dulu. Yosie menolak karena boneka itu terlalu berbahaya. Tadahiko pun cerita bahwa bukan boneka itu penyebabnya, tapi kejiwaan Yosie yang belum tenang hingga membuat anaknya ini terluka. Sebelum pergi, Yosie meminta suaminya untuk membawa boneka itu ke kuil. Ibunya dulu pernah cerita, ada kuil yang melakukan upacara persembahan. Pihak kuil dihubungi, tapi mereka baru akan membuka upacara itu 1 bulan lagi. Tadahiko diminta untuk memotret boneka dan juga kotaknya. Disinilah, Tadahiko melihat suatu tulisan bertuliskan Kokuchi. Dia buru-buru mencari tentang tulisan itu. Ternyata Kokuchi adalah pembuat boneka paling hebat di era Showa. Salah satu bonekanya mempresentasikan anaknya sendiri. Makanya Kokuchi sangat menyukai boneka itu. Tiba-tiba, pihak kuil menelpon setelah melihat foto yang dikirimkan Tadahiko. Mereka berniat langsung melakukan upacaranya besok dan bersikeras untuk langsung mengambil boneka itu karena boneka itu terlalu berbahaya. Tadahiko mulai mencari informasi lain. Nah, beberapa tahun yang lalu, ada beberapa orang yang ingin mencari kebenaran dari urban legend tentang boneka yang bisa hidup. Jadi, 100 tahun yang lalu, Kokuchi ini kehilangan anaknya. Istrinya menjadi gila, tapi setelah Kokuchi membuat boneka itu, istrinya merasa bahwa boneka itu adalah anaknya sendiri. Saat istrinya meninggal, boneka itu dikuburkan bersamanya. Tapi banyak orang yang melihat bahwa boneka itu hidup dan mencari pemilik baru. Mereka lalu pergi ke pulau yang dimaksud, di mana pulau itu hanya bisa diakses ketika air surut dan itu hanya berlangsung sekitar 2 jam. Tapi setelah berjam-jam mencari, mereka tidak menemukan apapun. Nah, karena hal itu, Tadahiko ini mulai tenang. Sementara itu, neneknya Mai menidurkannya. Saat dia minum, si nenek melihat Mai yang berdiri menonton TV. Si nenek mengira bahwa cucunya ini hanya haus, tapi tiba-tiba anak kecil ini minta untuk digendong. Saat si nenek mengantarkannya kembali ke kamarnya, dia melihat Mai yang tertidur pulas. Si nenek ketakutan karena yang digendongnya ternyata adalah ayah si boneka. Si nenek lalu menelpon Tadahiko dan menceritakan bahwa boneka yang dibawa Mai ini terasa hidup. Tadahiko mencoba menenangkan mertuanya ini karena besok boneka itu akan dibakar. Tadahiko melihat kembali rekaman CCTV dan mendengar tentang suatu tempat yang diucapkan oleh anaknya. Ternyata tempat itu adalah rumah dari pembuat boneka itu. Dan arti nama ayah adalah dewa.
Tadahiko buru-buru pergi ke rumah mertuanya. Dia juga membawa kotak boneka itu. Tiba-tiba si nenek mendengar suara. Ternyata suara itu dari lemari penyimpanan. Dan boneka ayah juga tiba-tiba menghilang. Tidak hanya ayah, ternyata Mai juga ikut menghilang. Si nenek keluar mencoba mencari cucunya. Sampai si nenek melihat gadis berpakaian putih duduk di atas jembatan. Si nenek perlahan mendekat, tapi anak itu langsung melompat. Sementara Tadahiko yang baru saja sampai melihat Mai yang ada di luar. Ada noda aneh di bibirnya, tapi Mai hanya diam. Tadahiko langsung memasukkan boneka itu ke kotaknya. Tiba-tiba polisi datang. Nah, si nenek cerita bahwa saat itu dia mencoba menyelamatkan cucunya di jembatan. Tapi saat mendekat, ada sosok yang langsung menggigit tangannya. Polisi pun menunjukkan rekaman CCTV ke Tadahiko. Bahwa apa yang diceritakan si nenek semuanya benar. Gadis yang diselamatkan memang benar Mai. Tapi tiba-tiba ada sosok lainnya langsung menyerangnya. Cuma polisi masih belum tahu siapa orang itu. Tadahiko mencoba memeriksa bekas gigitannya. Dia mencocokkan gigitan itu dengan giginya Mai, tapi Mai malah terbangun dan berteriak. Esok harinya, pihak dari kuil langsung datang dan menjemput boneka itu. Tadahiko juga ikut di dalam upacaranya. Boneka-boneka itu mulai dibakar. Tadahiko menceritakan semuanya itu ke istrinya. Nah, ternyata pihak kuil tidak benar-benar membakar boneka itu. Karena mereka tahu boneka itu dibuat oleh pembuat boneka hebat. Makanya pihak kuil menjualnya ke toko barang antik dengan harga yang mahal. Tiba-tiba pria itu memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Dan dia langsung terjatuh dan pingsan. Pria itu dibawa ke rumah sakit. Biksu dari kuil itu meminta maaf ke Tadahiko dengan membawa boneka ayah. Mereka tidak mampu memusnahkan boneka itu karena sebenarnya mereka bukanlah biksu asli. Tadahiko menelepon seorang spesialis. Dia meminta Tadahiko untuk mengembalikannya ke kotak. Dia melarang siapapun memegangnya, tapi masalahnya kotak itu sudah rusak. Tiba-tiba rekannya datang dan menggendong boneka itu. Tadahiko berteriak dan rekannya mendengar suara gemericik dari boneka itu. Mereka menemukan potongan gigi susu dari boneka itu. Karena penasaran, Tadahiko mencoba melakukan X-ray dengan boneka itu. Mereka semua kaget ketika tahu di dalam boneka itu ada kerangka anak kecil. Seorang detektif lalu datang. Mereka tidak diperbolehkan menghancurkan boneka itu karena harus ada penyelidikan dari mana asal-usul boneka itu. Si spesialis lalu datang. Dia meminta detektif itu untuk berhati-hati karena boneka yang dia bawa ini sangatlah berbahaya. Si spesialis juga memotret boneka itu dan memberikannya ke detektif. Detektif itu tidak percaya dengan tahayul, apalagi cerita soal boneka yang hidup. Si spesialis memaksa untuk membuntuti dari belakang. Di mobil, si spesialis meminta petunjuk apapun yang mungkin mereka punyai. Tadahiko lalu ingat soal rekaman CCTV itu. Nah, si spesialis lalu menunjukkan bahwa tulisan yang ada di kotak boneka itu sebenarnya adalah jimat. Tapi jimat itu dipasang terbalik. Makanya mereka tidak bisa membacanya. Artinya merupakan sebuah kutukan terbalik. Sementara si detektif ditelepon rekannya. Dia merasa orang-orang yang membeli boneka ini aneh karena percaya bahwa bonekanya bisa hidup. Dia lalu melihat foto yang diberikan si spesialis tadi dan foto itu sangat menyeramkan. Tapi dia tetap tidak percaya dan membuang foto itu. Si detektif lalu masuk ke terowongan, tapi Tadahiko dan yang lain tidak bisa masuk dan berhenti. Tiba-tiba si detektif sadar bahwa boneka itu menghilang. Saat melihat ke depan, si detektif seperti merasa menabrak anak kecil. Dia langsung turun, tapi tidak ada siapapun. Cuma ada suara lirih dari ban belakang. Si detektif melihat anak kecil yang terjepit. Dia buru-buru memundurkan mobilnya. Beberapa saat kemudian, Tadahiko dan yang lainnya datang. Si detektif menangis sambil memegang boneka ayah. Si spesialis buru-buru menyadarkannya dan memasukkan boneka itu ke kotak yang sudah dia persiapkan. Tadahiko diminta untuk menemani si spesialis ke rumah seseorang yang pernah mempelajari boneka buatan Kokuchi.
Pergilah mereka ke sana. Boneka itu pun diperlihatkan dan kakek itu bilang bahwa bonekanya asli. Si spesialis menambahkan bahwa ada tulang anak kecil di dalam bonekanya. Si kakek pun mulai merasa semua ini masuk akal. Jadi dulu saat masih muda, si kakek ini merupakan seorang petugas kepolisian. Kokuchi saat itu menyerahkan diri. Dia cerita bahwa anaknya ayah yang menghilang itu tidak benar sama sekali. Jadi dulu ayah ini terlahir sangat lemah dan sering sakit-sakitan. Karena ibunya pun memutuskan untuk bundir bersama ayah. Tapi talinya malah terputus, jadi yang tewas saat itu hanya anaknya. Kokuchi yang baru datang kaget. Demi menutupi kejahatan istrinya, Kokuchi langsung merebus ayah. Melapisi tengkoraknya ayah dengan tanah liat dan membuatkan boneka. Dia juga menambahkan rambut dan kukunya ayah di boneka itu. Saat istrinya sekarat, istrinya meminta dikuburkan dengan boneka tersebut di pulau menurut cerita legend itu. Si kakek dulunya pernah menyelidiki tentang pulau itu dan menemukan pemakaman istrinya Kokuchi. Tapi di dalamnya hanya ada sisa-sisa tulang istrinya saja. Jadi kemungkinan ada yang mencuri boneka itu dari makam dan menjualnya dengan harga tinggi. Nah, Yoshie memohon agar boneka itu dikembalikan ke pulau itu agar dia bisa berkumpul kembali dengan ibunya. Yoshie juga memaksa ikut. Mereka bertiga pun pergi ke Pulau Kanajima. Pulau itu dirumorkan tempat paling angker. Tadaiko lalu ingat tentang ekspedisi yang pernah dilakukan beberapa remaja di sana. Mereka pun menonton kembali video itu. Nah, di sini si spesialis menangkap hal aneh. Karena kelompok ini seharusnya berisi 5 orang. Tapi kenapa di video terlihat 6 orang? Jadi ada sosok yang ikut keluar dari pulau itu. Mereka bertiga sampai di sebuah penginapan. Besok mereka akan pergi ke pulau itu. Tapi sebelum itu, si spesialis ingin melakukan ritual terlebih dahulu. Kotak boneka itu pun dibuka dan aroma busuk mulai menyebar ke seisi ruangan. Sebuah benang dan juga peta Pulau Kanajima dipersiapkan. Si spesialis mulai merapalkan mantra dan perlahan benang berisi bandul itu bergerak. Saat terhenti, si spesialis yakin di sanalah makam ibunya ayah. Mereka terus mempersempit wilayahnya, tapi tiba-tiba ruangan itu bergetar hebat dan beberapa benda di sana mulai terbalik. Lampu padam dan suara-suara aneh terdengar. Si spesialis yakin itu sosok ayah yang ingin pergi dari sana. Yoshie diminta untuk memotret area di sekitar sini agar mereka tahu di mana sosok ayah. Tadaiko juga menyiapkan wadah untuk menangkap sosok itu. Singkatnya, ayah berhasil ditangkap. Si spesialis berusaha menyegelnya, tapi ayah terus melawan hingga si spesialis terluka. Sampai ayah pun tenang dan listrik di kamar itu kembali hidup. Esok harinya, jalan ke Pulau Kanajima mulai terbuka. Nah, karena si spesialis terluka, dia tidak bisa ikut ke ekspedisi ini. Cuma, Tadaiko diberikan detonator logam. Karena zaman dahulu, di dalam makam selalu ditaruh beberapa koin di dalamnya. Mereka berdua pun mulai memasuki pulau itu. Suasana aneh mulai terasa saat mereka melangkah ke pulaunya. Yoshie memasang benang agar Tadaiko mudah mencarinya. Setelah 1 jam mencari, mereka berhasil menemukannya. Makam itu digali, tutup gentongnya dibuka. Sebelum memasukkan boneka ayah, mereka melakukan doa. Tapi sialnya, foto Mei malah terjatuh. Yoshie bersikeras mengambilnya sampai dia terjatuh ke dalam gentong itu. Nah, dupa yang tadi malah membakar segel boneka ayah. Ayah perlahan keluar dan Yoshie mencoba memanjat, tapi kakinya ditahan oleh ayah. Tadaiko menarik istrinya dan Yoshie berhasil keluar. Tadaiko buru-buru menutup gentong itu, tapi ayah menarik rambut Yoshie. Yoshie memecahkan kaca fotonya, dengan kaca itu dia memotong rambutnya sendiri. Mereka pun kembali pulang. Di rumah sudah menunggu Mai yang langsung digendong oleh Yoshie. Tadaiko mendengar suara aneh dari mesin cuci dan Mai tidak mau melepas pelukannya. Ternyata itu adalah ayah dan semua ini adalah ilusi yang dia buat. Dan Mai yang asli terjebak di dalam mesin cuci.
Tadahiko berusaha mengeluarkannya, tapi ternyata itu adalah Mei. Sosok Mei menarik Tadahiko ke dalam. Yoshie berteriak meminta tolong dan Mei langsung mengajak ayah pergi. Mei meminta kedua orang tuanya untuk tidak mengikutinya. Tadahiko menarik tangan Yoshie dan mereka kembali ke dunia nyata. Mereka pun keluar dari pulau itu bersama dengan Mei. Singkatnya, kehidupan Yoshie kembali normal. Dia akhirnya bisa berkumpul dengan Mai. Tiba-tiba, si spesialis dan ibunya Yoshie datang. Saat itu, Yoshie akan keluar dengan Tadahiko dan juga Mai. Ternyata, ibunya datang karena mereka tidak bisa dihubungi selama seminggu terakhir. Di lift, si spesialis melihat rekaman CCTV. Mereka lalu masuk dan bingung karena ada 3 makanan di sana. Dari rekaman CCTV itu, si spesialis baru sadar bahwa ayah ternyata membenci ibunya karena dia dulunya sering disiksa. Ayah bukan ingin kembali ke ibunya, tapi ingin keluarga baru. Dan ternyata yang Yoshie dan Tadahiko kira anaknya ternyata adalah ayah. Karena selama ini Mai ada bersama dengan neneknya. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Dollhouse 2025. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dejum.